Shalom, Bapak Ibu. Kita sudah mendengar kisah tentang para majus, ya. Sudah juga mendengar kisah tentang Santa Claus, Swatebit, dan Red-Nosed Reindeer. Siapa yang belum? Apa yang belum, Bapak Ibu? Rasanya saya perlu untuk sedikit menyinggung mengenai lagu-lagu Natal, Bapak Ibu, ya. Lagu-lagu Natal ketika sorga menyentuh malam sunyi, Bapak Ibu. Ketika sorga mulai menyanyi, sejarah lagu-lagu Natal dan nubuat yang mengalir di dalamnya. Ini yang mau saya jadikan topik untuk sharing saya malam ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali Desember datang, ada sesuatu yang berbeda di udara. Angin membawa aroma nostalgia, lampu-lampu menyala sebelum senja turun, dan tiba-tiba tanpa ada yang memerintahkannya, dunia mulai menyanyi, Bapak Ibu. Lagu-lagu Natal bukan sekedar musik latar di pusat perbelanjaan. Ia adalah doa yang diikat di dalam melodi, Bapak Ibu. Sejarah yang diikat oleh harmoni dan sekaligus nubuatan yang dihembuskan melalui bait-baitnya. Mengingatkan dunia dan kita bahwa Sang Firman pernah menjadi bayi dan akan kembali sebagai raja. Hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkasih, mari kita berjalan ya, dari abad ke abad, dari desa kecil yang sunyi hingga katedral yang megah, menelusuri bagaimana lagu-lagu Natal itu muncul menjadi suara profetis bagi dunia. Silent night, ketika sorga menyentuh malam sunyi. Pada tahun 1818, di sebuah desa kecil bernama Oberndorf di Austria, gereja Saint Nicholas mengalami masalah. Organ gereja rusak menjelang malam Natal. Pendeta muda Joseph Moore yang merasa sedih karena ibadah tidak akan ditemani musik megah lagi, berjalan menyusuri desa di dalam keheningan malam, Bapak Ibu. Di dalam perjalanan itu, ia menatap desa yang tertutup salju, ya. Bintang-bintang di langit itu seolah-olah berbisik, Bapak Ibu. Dan ia merasakan roh nubuatan menyentuh hatinya. Ia menulis sebuah puisi sederhana. Stille Nacht, Heilige Nacht, malam kudus, sunyi senyap. Ia meminta Franz Gruber, seorang organis ya, menciptakan melodi sederhana yang dapat dimainkan dengan gitar. Dan malam itu tanpa organ, tanpa orkestra, sebuah lagu lahir dari kesunyian. Seperti Mesias yang lahir bukan di istana, tetapi di palungan, Bapak Ibu. Siapa kira sebuah lagu sederhana dari sebuah desa kecil kini menjadi nyanyian Natal paling terkenal di dunia. Silent Night diterjemahkan ke lebih dari 300 bahasa, Bapak Ibu. Allah sering melakukan hal terbesar justru di tempat yang paling kecil dan paling hening, Bapak Ibu. Ia memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Lagu ini menyatakan bahwa di dalam keheninganmu Tuhan sedang melahirkan sesuatu. Tuh. Oh, holy night. Oh, holy night. Ketika api revolusi menjadi api kemuliaan, Bapak Ibu. Tahun 1847 di Prancis, seorang penyair bernama Placide Cappeau yang bahkan bukan orang gereja ya, diminta menulis puisi untuk perayaan Natal. Ia menulisnya di atas kereta kuda, Bapak Ibu, sambil memandang sawah-sawah musim dingin. Gitu. Kemudian musiknya dibuat oleh komponis Yahudi Adolphe Adam. Ironisnya,
Seseorang yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, namun dipakai Allah untuk menulis salah satu lagu penyembahan terbesar sepanjang masa, Bapak Ibu. Ketika lagu ini dinyanyikan di gereja, roh kebangunan melanda ketika bait ini dinyanyikan, banyak orang menangis. Chains shall he break, for the slave is our brother. Ayat ini mengguncang jiwa bangsa. Lagu ini menjadi suara bagi gerakan anti perbudakan di Amerika. Para pembebas budak menyanyikannya di pertemuan-pertemuan rahasia, Bapak Ibu. Bahkan pada malam Natal tahun 1906, lagu ini menjadi lagu pertama yang disiarkan melalui radio oleh Reginald Fessenden. Dunia mendengarnya dari udara. Seolah sorga kembali bernyanyi, Bapak Ibu. Kristus datang untuk mematahkan belenggu. Bukan hanya belenggu dosa pribadi, tetapi belenggu sosial, moral, dan sejarah. Lagu ini berkata, ketika Kristus lahir di hatimu, rantai apapun harus patah. Joy to the world. Joy to the world. Ketika Mazmur menjadi musik kebangkitan, Bapak Ibu. Banyak orang tidak tahu Joy to the World bukan lagu Natal. Isaac Watts menulisnya pada tahun 1719 sebagai interpretasi dari Mazmur 98, Bapak Ibu, tentang kedatangan Kristus sebagai Raja, bukan kelahirannya. Namun ketika diatur musiknya oleh Lowell Mason dan dipengaruhi komponis Handel, lagu ini meledak menjadi nyanyian Natal yang penuh dengan kemenangan. Mengapa lagu ini menjadi populer, Bapak Ibu? Karena dunia tidak hanya membutuhkan cerita tentang bayi, Bapak Ibu. Dunia butuh kabar tentang Raja. Di setiap malam Natal, lagu ini mengingatkan kita, Yesus tidak hanya lahir, Ia datang untuk memerintah. Lagu ini bukan tentang masa lalu, Bapak Ibu, tetapi tentang masa depan, tentang kerajaan yang akan tiba, tentang semesta yang kelak bersuara, Tuhan memerintah. Hark, the herald angels sing. Ketika teologi menjadi pujian, Bapak Ibu. Charles Wesley, seorang teolog dan evangelis, menulis lagu ini tahun 1739. Lirik aslinya jauh lebih panjang dan sangat teologis, Bapak Ibu. George Whitefield kemudian menyederhanakannya beberapa bagian. Musiknya diambil dari sebuah komposisi klasik Felix Mendelssohn. Ini. Ketika lirik teologis Wesley bertemu menjadi melodi megah Mendelssohn, lahirlah lagu yang memadukan doktrin dan kemuliaan, puisi dan pewahyuan. Inilah inti Natal, Bapak Ibu. Bukan sekedar perayaan, bukan sekedar keluarga, tetapi Allah yang menjadi manusia. Inilah proklamasi, Bapak Ibu. Inkarnasi tidak dapat dibungkam. Setiap kali dunia menyanyikannya, dunia sedang berkhotbah, Bapak Ibu. Bahkan tanpa sadar tentang Kristus yang adalah Allah yang sejati. Ini. Oh come, all ye faithful. Ketika gereja abad ke-18 mengajak dunia datang. Lagu ini memiliki asal yang misterius, Bapak Ibu. Beberapa menyebut John Francis Wade, seorang Katolik Inggris yang hidup di dalam pengasingan, itu sebagai penulisnya. Ada pula teori lain, namun yang pasti, lagu ini muncul sekitar tahun 1740-an, Bapak Ibu ya. Ini bukan hanya ajakan, Bapak Ibu. Ini adalah panggilan profetis kepada gereja. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Kebangkitan rohani di Inggris dan di Amerika itu menggunakan lagu ini sebagai lagu panggilan. Altar call bagi umat. Ketika lagu ini dinyanyikan, banyak orang menangis dan menyerahkan hidup kepada Kristus. Natal bukan hanya tentang Allah datang kepada manusia, tetapi
tentang manusia juga yang kembali kepada Allah. Mengapa lagu-lagu ini menjadi populer? Karena ada angin roh di baliknya, Bapak Ibu. Lagu-lagu Natal menjadi terkenal bukan hanya karena musikalitasnya, Bapak Ibu. Ada tingkah angin roh yang meniupkan popularitas ini. Angin apa saja itu, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, angin sejarah, perang dunia, revolusi, radio pertama, kebangkitan rohani, semua menjadi panggung bagi lagu-lagu ini. Yang kedua, angin penebusan, Bapak Ibu. Lirik ini berbicara tentang harapan ketika dunia ini gelap, Bapak Ibu. Ketika dunia ini putus asa, dunia butuh lagu, bukan hanya butuh khotbah, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah angin profetik, Bapak Ibu. Tanpa dunia sadari, Allah menggunakan lagu-lagu ini untuk menyuarakan kabar baik, bahkan ketika gereja sedang tertidur. Apa pesannya bagi kita? Setiap Natal, setiap lagu-lagu ini berbicara. Silent Night berkata, Tuhan bekerja di dalam keheninganmu. Oh, Holy Night berkata, belenggumu akan patah karena Mesias lahir. Joy to the World berkata, Raja itu sedang datang kembali. Hark the Angel Sings berkata, inkarnasi adalah inti iman. Oh, come all you faithful berkata, mari datang, mari menyembah. Natal bukan hanya musim musik, Bapak. Natal adalah musim mendengar suara Tuhan yang bernyanyi. Surga masih menyanyi sampai saat ini, Bapak Ibu. Malaikat-malaikat bernyanyi 2000 tahun yang lalu. Gembala-gembala yang terheran-heran. Para majus melakukan perjalanan panjang. Namun hari ini Tuhan bertanya, apakah engkau masih mendengar nyanyianku itu? Suara sorga tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Ia masih menyanyi di dalam bait-bait Natal. Ia masih memanggil di dalam syair-syair tua itu. Ia masih berbisik dalam melodi yang kau nyanyikan sambil menghela napas. Biarlah hidupmu itu menjadi lagu berikutnya. Karena lagu itu ditulis oleh Roh Kudus. Lagu yang lahir di dalam keheningan, tetapi bergema sampai ke kekekalan. Amin.